Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jusilina Temana Salim dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 12 mengenai konsep garapan pergelaran tari. Yang pertama, improvisasi gerak dalam tari. Improvisasi dalam tari merujuk pada proses spontan dan kreatif di mana penari menghasilkan gerakan atau pola gerakan secara langsung, tanpa perencanaan sebelumnya. Ini dapat melibatkan eksplorasi gerakan baru, respons terhadap musik, emosi, atau interaksi dengan penari lain. Improvisasi dalam tari memberikan kebebasan ekspresi kepada penari untuk menggali kreativitas mereka sendiri dan menghadirkan tarian yang unik dan original. Improvisasi dalam tari sering digunakan dalam konteks tari kontemporer, tari eksperimental, atau tari bebas. Hal ini dapat menjadi sarana untuk menggali kreativitas, mengekspresikan emosi, atau mengeksplorasi gerakan atau konsep baru dalam tari. Improvisasi juga dapat digunakan sebagai teknik pelatihan bagi penari untuk mengembangkan kepekaan kinestetik, kemampuan berkolaborasi, atau ketangkasan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga dalam tarian. Dalam praktiknya, improvisasi dalam tari seringkali merupakan proses yang sangat subjektif dan bergantung pada preferensi atau gaya individu dari penari atau koreografer yang terlibat. Oleh karena itu, grafik atau diagram mungkin kurang umum digunakan dalam konteks improvisasi dalam tari, dan fokus utamanya adalah pada pengalaman langsung, kreativitas, dan ekspresi individu penari. Yang kedua, konsep tata pentas. Yang pertama, panggung. Panggung merujuk pada ruang fisik di mana pertunjukan berlangsung. Panggung biasanya memiliki area bermain, area belakang panggung atau backstage, serta area sisi panggung atau wing yang digunakan untuk pergerakan dan akses para penampil. Yang kedua, latar belakang atau set merupakan elemen visual yang ditempatkan di belakang panggung untuk menciptakan suasana atau lokasi yang diinginkan dalam pertunjukan. Latar belakang bisa berupa struktur fisik seperti dinding, pintu, atau jendela, atau bisa juga berupa proyeksi video atau gambar. Yang ketiga, properti atau props merupakan objek yang digunakan oleh para penampil dalam pertunjukan, seperti perabotan, alat, atau aksesori. Properti bisa memiliki peran fungsional atau simbolis dalam cerita atau karakter dalam pertunjukan. Yang keempat, pencahayaan. Pencahayaan merujuk pada pengaturan pencahayaan di atas panggung untuk menciptakan efek visual, mood, dan atmosfer yang diinginkan. Pencahayaan bisa termasuk pengaturan cahaya panggung, lampu sorot, serta proyeksi cahaya. Yang kelima, tata suara. Tata suara merupakan pengaturan suara dalam pertunjukan, termasuk musik, dialog, efek suara, atau pengeras suara. Tata suara bisa digunakan untuk menciptakan suasana, memberikan informasi, atau meningkatkan pengalaman audiens. Nomor 6, kostum. Kostum merupakan pakaian atau perlengkapan yang dikenakan oleh para penampil dalam pertunjukan. Kostum bisa mencerminkan karakter, zaman, atau tema yang diangkat dalam pertunjukan. Ketujuh, tata rias atau make up merupakan pengaturan tata rias atau rias wajah para penampil dalam pertunjukan. Tata rias bisa digunakan untuk menggambarkan karakter,
mengubah penampilan, atau menciptakan efek visual yang diinginkan. Konsep tata pentas penting dalam menciptakan keseluruhan pengalaman visual dan estetika suatu pertunjukan. Hal ini melibatkan perencanaan, desain, dan koordinasi antara berbagai elemen tata pentas untuk mencapai visi artistik yang diinginkan dalam suatu pertunjukan. Tata pentas juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan perhatian audiens, menggali emosi, atau menggambarkan cerita atau konsep dalam pertunjukan. Sekian dari saya, terima kasih.